Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan biar kekudusan-Mu memenuhiku. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu memenuhiku Tuhan. Kekudusan-Mu, Bapa penuhiku.
kami akan terus ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau bersuka cita meninggikan Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami, kota benteng bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan Engkau bertahta atas setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Dialah kekuatan kita, amin, amin, haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai meninggikan Allah kita, haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Engkau yang mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Engkau yang mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, yes. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Dialah Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh kami tidak dapat jalan sendiri. Dan hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi terang dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan
biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sungguh ku tak dapat jalan sendiri Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinar-Mu, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Engkaulah pertolonganku Tuhan. Tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Inilah yang menjadi ungkapan hati kami, bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi sinar, yang menerangi setiap jalan hidup kami. Ketika kami ada di dalam kegelapan, Engkaulah yang menerangi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang disampaikan itu adalah benih firman-Mu Tuhan, yang akan tumbuh dalam hati setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kita masih tetap beribadah dengan cara yang sama,
Tetapi saya percaya kita terus dengan semangat untuk mencari Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana tentang kebesaran Allah itu terjadi dalam hidup manusia. Kebesaran Tuhan itu adalah bagaimana Dia bisa membuat kita yang berdosa ini dibenarkan dan diselamatkan. Itu adalah perbuatan Tuhan yang tidak bisa dilaksanakan oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Dan pada minggu yang kedua ini kita mau belajar bagaimana kebesaran Allah itu, karena memang perbuatannya ajaib. Kita akan membaca di dalam Mazmur 77 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, siapkanlah Alkitabmu dan marilah kita membaca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Amin. Ini adalah sebuah pernyataan dari pemazmur. Dia ingin melakukan pengakuan yang luar biasa. Dia berkata, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jadi pengalaman pribadi dengan pengalaman bangsanya dan umatnya. Itu si pemazmur berkata, di manakah ada Allah yang sebesar seperti Allah kami? Dia berkata di dalam ayat yang 15, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Allah yang besar, Dia melakukan keajaiban. Apa yang dialami oleh si pemazmur ketika dia menyatakan bahwa Allah yang besar ini melakukan keajaiban kepadanya dan kepada umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, saya ingin memberikan arti apa itu ajaib. Ajaib itu artinya suatu pekerjaan atau perbuatan yang mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam, dan dalam hal ini untuk memperlihatkan kuasa daripada Allah. Jadi si pemazmur itu mengerti dengan baik bahwa keajaiban yang dilakukan oleh Allah yang besar ini memang tidak ada lain, tidak ada yang dapat melakukan selain Allah sendiri dengan kuasanya. Nah, keajaiban dan mujizat itu tentunya dilakukan karena ada maksud dari Allah. Apa itu? Mujizat, keajaiban diadakan dengan maksud untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, untuk menetapkan keilahian Yesus Kristus, dan untuk menemplak ketidakpercayaan dan sifat sombong dari orang. Kita sudah melihat bagaimana pengalaman dari keangkuhan seorang Firaun. Sudah melihat mujizat yang banyak. 10 mujizat diperhadapkan kepada Firaun dan bangsanya. Tetapi Firaun begitu angkuh dan sombong. Akhirnya Tuhan membunuh semua anak sulung Mesir, termasuk anak Firaun. Dan ketika dia tidak mau percaya kepada Tuhan, Tuhan membunuh dia di laut Kolsum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita mau belajar sekarang adalah apa nilai-nilai perbuatan Allah bagi kita.
Yang pertama, perbuatan Tuhan didengar oleh bangsa-bangsa. Perbuatan Allah yang besar dan ajaib yang dilakukan untuk umatnya adalah agar bangsa lain takjub akan kebesarannya. Saya ulangi, kalau perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat ini dilakukan, itu agar bangsa-bangsa lain itu takjub akan kebesaran dan perbuatan Tuhan. Jadi kita menjadi sarana perbuatan Allah yang besar ini. Kita umat Tuhan harus menjadi sarana bagi perbuatan Tuhan yang dahsyat ini. Untuk apa? Karena Tuhan punya maksud agar maksud tujuan Allah dinyatakan. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk bangsa-bangsa lain dapat percaya kepadanya. Nah, perhatikan. Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Iya, perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perbuatan Tuhan yang luar biasa ini, ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka mengalami sebuah perjalanan yang sangat mujizat. Kenapa? Karena didengar oleh orang-orang Yeriko bahwa Tuhan Allah yang luar biasa ini, mereka mengalami mujizat dan Tuhan melakukan apa? Tuhan menyeberangkan mereka lewat laut Teberau. Caranya, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-10, bahwa Tuhan mengeringkan air laut Teberau di depan umat Israel. Dan Israel, bangsa ini bisa berjalan. Ini didengar oleh siapa? Oleh seorang yang bernamanya Rahab. Rahab mewakili bangsanya dan berkata bahwa kengerian itu terjadi pada bangsa kami ketika bangsa kami mendengar terhadap perjalanan hebatnya Tuhan menuntun engkau. Bukan cuma ngeri, dikatakan bahwa kami gemetar. Bukan cuma gemetar, Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-11, ketika mereka mendengar perbuatan Allah yang luar biasa dan besar ini kepada bangsa Israel, maka dikatakan, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang saya perlu sampaikan di dalam hidup kita. Bahwa kita di dalam perjalanan iman kita ini, kita harus menjadi sarana dari maksud Allah menyatakan kuasanya bagi dunia. Apakah orang-orang lain sudah mendengar tentang perbuatan Allah yang besar ini? Karena kehadiranmu di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan mereka menyatakan dengan satu kegentaran bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang luar biasa. Sudahkah kita punya pengalaman ini? Rahab, dia mewakili bangsanya.
Dia berkata bahwa kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu. Ketika kamu keluar dari Mesir. Bukan cuma itu, dia katakan bahwa kedua raja Amori, yaitu Sihon dan Og, itu takluk dan ditumpas oleh bangsamu. Sihon dan Og ini adalah raja yang sangat luar biasa kuatnya. Tetapi kebesaran Tuhan melalui umat Israel, umat pilihannya, mereka dapat menumpas kekuatan Sihon dan kekuatan Raja Og ini. Ini yang menjadi kekuatan kita kalau kita mempunyai pengalaman kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jadi jelas bagaimana kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi sarana dan menjadi lambang keajaiban Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa lain, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, itu dapat percaya dan mengakui kebesaran Allah kita yang dahsyat. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya pengalaman kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, perbuatan Tuhan menjadi satu pengalaman pribadi. Firman Tuhan, Mazmur 77 ayat 12-13. Bisa dibaca? Mazmur 77, 12-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Iya, ini ketika Raja Daud dia bermazmur, dia mengerti bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu telah menghantar dia menjadi raja yang sangat sukses dan berhasil. Makanya dia berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-mu. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-Mu. Pengalaman Daud apa yang terjadi dalam hidupnya karena kebesaran Tuhan? Pernah Daud waktu dia sedang mengembalakan domba, kambing di padang penggembalaannya. Pada saat dia masih muda belia, dalam posisi yang sangat masih remaja. Tetapi perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan singa dan menghajar beruang. Untuk apa? Ketika dia berkata, ketika singa itu menerkam domba pemeliharaannya, maka dia bercerita kepada Saul, aku mengejar dan menangkap janggut dari singa dan menghajar dan membunuhnya. Bukankah sesuatu pertolongan? Anak remaja apa berani sama singa? Singa dalam posisi yang sangat lapar. Tetapi pertolongan Tuhan yang dahsyat membuat dia mengalami sebuah keajaiban. Dan waktu dia membunuh singa itu, dikatakan bahwa dia menangkap janggut singa. Berarti sedang berhadapan. Bukankah singa bisa dapat menerkam dia? Tetapi inilah yang saya mau katakan kepada saudara. Pengalaman hidup pribadi dari si pemazmur yang namanya Daud ini. Dia mengalami banyak kebesaran Tuhan. Bukan cuma itu. Ada pengalaman yang sangat menakjubkan. Bahwa Daud pernah mengalahkan Goliat, si raksasa dari Filistia. Dia adalah punya pengalaman berperang sejak muda. Dan tinggi badannya 2 meter 40 senti. Bukankah itu raksasa yang luar biasa? Dia menggunakan seluruh kelengkapan senjata untuk berperang. Tiba-tiba
Daud menantang dia untuk berperang. Daud berkata, kamu datang berperang untuk mengalahkan kami dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang. Tetapi aku datang untuk mengalahkan kalian dengan nama Tuhan yang besar. Daud tidak pernah diceritakan dalam Alkitab. Dia punya referensi untuk melempar ali-alinya dengan batu dan juara. Tidak pernah. Tidak ada pernah kontes untuk melempar batu pakai tali dan Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak pernah. Tetapi ini yang saya mau katakan, bahwa perbuatan besar Tuhan telah terjadi kepada Daud. Sehingga waktu dia masih dalam posisi remaja, dia begitu punya keberanian yang dari Tuhan. Dan waktu dia melemparkan batu, itu cuman sekali. Dan batu itu menancap, Alkitab berkata, di dahi dari Goliat. Bukankah itu satu keajaiban? Jadi kita perlu dalam hidup ini merenungkan seperti Daud berkata, bahwa aku mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku menyebut-nyebut segala pekerjaannya. Aku merenungkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita terus bisa memuliakan Tuhan, memuja Tuhan, memuji Tuhan? Ketika Daud menjadi raja yang sudah sukses, posisinya sudah stabil, tidak ada lagi raja yang sehebat itu di Israel. Dengan jabatan tertinggi ini, Daud masih terus dengan mulutnya membuat pengakuan-pengakuan terhadap Allah yang besar ini. 2 Samuel pasal 7 ayat 22, tolong dibaca. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Iya, ini adalah doa ucapan syukur dari seorang raja yang sukses dan berhasil. Dia tidak lupa Tuhan. Tetapi dia berkata, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi dia menggunakan indera telinganya untuk membuat perbandingan. Adakah Allah yang sehebat ini di bawah kolong langit ini? Dia membuat sebuah pengakuan bahwa engkaulah Tuhan Allah yang besar. Tidak ada yang sama seperti engkau. Bukankah ini harus menjadi tugas pengalaman kita ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada Allah lain seperti engkau yang sudah membawa kehidupan hidup saya pribadi, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya yang sedemikian rupa. Saya mau katakan kepada saudara, jemaat Tuhan hari ini. Ketika engkau dapat memahami kebesaran Allah, itu pasti akan keluar pemujaan, akan keluar pujian, akan keluar penyembahan yang tulus kepada Tuhan melalui mulutmu. Kita harus lakukan itu. Karena dengan demikian, maka engkau dapat punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan untuk menikmati perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Yang ketiga, perbuatan Tuhan untuk kebaikan umatnya. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6. Tolong dibaca. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Iya, si pemazmur ini berkata, banyak yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib
dan maksudmu untuk kami. Nah ini loh. Ini yang saya ingin menjelaskan kepada kita. Bagaimana isi hati dari seorang pemazmur ini. Dia berkata, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Sebuah pengakuan dari si pemazmur. Bahwa betapa hebatnya tujuan Tuhan. Maksud Tuhan untuk umatnya. Nah, apa hakikat maksud Tuhan untuk kita? Kalau dia melakukan perbuatan yang ajaib. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi apa hakikat dari perbuatan Tuhan yang besar untuk maksudnya di dalam diri kita orang percaya? Apa? Maksudnya adalah penyelamatan. Perhatikan dengan baik. Minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana Allah yang besar ini melakukan tindakan yang luar biasa terhadap kita orang berdosa. Kita dibenarkan dan diselamatkan. Jadi apa tujuan perbuatan Tuhan dinyatakan bagi kita? Untuk apa? Kalau perbuatan-perbuatan Tuhan itu kita alami. Perhatikan yang pertama. Agar kita dapat merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan satu-satunya Allah yang besar. Jadi Tuhan mau melaksanakan banyak perbuatan-perbuatan ajaib dalam dirimu. Satu tujuannya, agar kita merendahkan diri. Sudah saya katakan, bahwa kecongkakan dan kesombongan dan ketidakpercayaan dari Firaun itu membuat dia dibinasakan oleh Tuhan. Jadi maksud tujuan Tuhan menyatakan kebesarannya kepada kita. Kita harus sadar kita orang yang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan. Jadi perlu adanya kerendahan hati. Yang kedua, kenapa Tuhan mau menyatakan maksud tujuan perbuatannya kepada kita? Supaya kita mengakui kebesaran Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia. Saya harus sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Bahwa memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah menjadi gaya hidup orang percaya mulai saat hari ini. Kenapa? Karena nanti kita ketika ketemu Tuhan di sorga, kita hanya ada di dalam sorga. Kegiatan utamanya adalah memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Dan kalau kita tidak terbiasa mulai dari sekarang memuji dan menyembah Dia, kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal yang sama di dalam kerajaannya. Alkitab mencatat ketika tua-tua itu melihat anak domba Allah itu di takhtanya, mereka tersungkur dan mereka menyembah, memuji anak domba itu karena dia sudah menang dari segala pekerjaan yang diberikan Bapa dalam hidupnya. Dan pekerjaannya adalah apa? Menyelamatkan kita. Makanya 24 tua-tua itu dan penduduk dari sorga kalau melihat Tuhan berdiri di atas takhtanya, mereka tersungkur. Bahkan ada yang melempar mahkotanya. Karena mereka berkata, kami tidak layak mendapatkan mahkota ini. Segala hormat dan kemuliaan, kejayaan dan kekayaan hanya bagi Tuhan saja. Apakah itu masih ada dalam hidup kita? Ini yang menjadi menarik. Apakah engkau di dalam kesusahan, di dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, apakah engkau masih bisa memuliakan Tuhan?
Kalau sukses memuliakan Tuhan gampang. Tapi kalau engkau dalam keadaan terpuruk, masih bisa engkau memuliakan Tuhan? Saya senang dengan ada seorang jemaat kita. Saya bertanya, bagaimana usaha pekerjaanmu? Dia berkata begini, puji Tuhan Om. Laku mobil saya tapi walaupun rugi. Puji Tuhan loh, rugi puji Tuhan mana ada. Tapi ini pengalaman orang yang mengalami perbuatan Tuhan. Harus ada pujian kepada Tuhan. Walaupun mungkin rugi. Saudara, mungkin bagi saudara ini tidak menarik. Orang kalau memuji Tuhan itu kalau diberkati. Tapi kalau tidak untung dalam keadaan rugi memuji Tuhan. Ini tidak populer. Tapi saya kasih tahu, orang-orang yang cinta Tuhan adalah orang-orang yang dapat memuliakan Tuhan dalam semua kondisi hidupnya. Yang terakhir, yang ketiga, apa maksud Tuhan dan tujuan Tuhan untuk kita ketika kebesarannya dinyatakan? Yang ketiga, menjadi berkat bagi semua orang. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-7, tolong dibacakan. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Iya, kalau ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca apa? Firman Tuhan katakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Kalau sudah diselamatkan, tujuan Tuhan berikutnya supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Ayat yang ke-7 berkata apa? Supaya kita dapat membuka mata yang buta. Bukan berarti orang buta kita celikan, bukan. Tetapi buta secara rohani. Ada banyak orang sudah ditolong Tuhan, tapi tidak bisa bersyukur. Banyak orang sudah diberkati Tuhan, tapi tidak pernah mengakui Tuhan sebagai kedahsyatan hidupnya. Makanya orang-orang seperti begini perlu dibuka mata rohaninya. Bahwa engkau ditolong Tuhan, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus menjadi berkat? Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Bukan kita pergi ke penjara-penjara tempat tahanan terus kita keluarkan mereka. Bukan. Tapi maksud Tuhan ini adalah supaya kita orang percaya yang mengalami berkat dan kebesaran Tuhan dapat melepaskan orang dari cengkraman iblis. Banyak anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, tetapi masih dicengkram oleh kuasa dari iblis. Kita datang untuk mengeluarkan mereka, supaya mereka bisa terlepas dari kuasa-kuasa iblis. Kuasa iblis mungkin tidak yang sangar-sangar, tetapi kuasa iblis kalau dia mencengkram, mungkin perkataan kita belum berubah. Masih suka memaki. Masih suka berkata kasar. Mungkin perkataan kita bukan yang benar. Tapi ada kebohongan. Nah ini harus mau kita lepaskan. Karena iblis suka menggunakan mulut kita. Supaya kita tidak menggunakan dengan perkataan yang benar. Tugas dari kita untuk menjadi berkat. Orang-orang yang punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Yang mengalami kebesaran Tuhan. Dia harus bisa melepaskan orang dari cengkeraman iblis. Yang ketiga, Yesaya 42 ayat 7 tadi katakan. Mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Apa artinya? Supaya kita bisa melepaskan orang-orang yang terikat kuasa gelap. Pengalaman-pengalaman banyak orang Kristen yang saya temukan. Sudah hidup di dalam Tuhan. Sudah beribadah dengan baik. Ternyata masih hidup di dalam kuasa kegelapan. Dan orang yang hidup dalam kuasa gelap itu adalah sahabat iblis. Sahabat setan. Saudara-saudara,
hari ini kita harus punya satu tujuan kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku ini berkat kemanapun aku pergi dan berada. Supaya kasih Tuhan terus nyata dalam hidup kita sampai Tuhan datang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyanyi sebuah lagu. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Kau Tuhan penolong di hidupku. Haleluya. Haleluya. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Haleluya. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Adakah engkau punya kerinduan setelah engkau diselamatkan? Tuhan punya maksud supaya kita boleh merendahkan hati, merendahkan diri. Kecongkakan dan kesombongan akan membawa setiap orang masuk dalam hukuman. Tapi biarlah kita, mulut kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Supaya kita dapat melepaskan orang-orang dari cengkraman iblis. Kita boleh dapat melepaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena itulah tugas orang percaya yang sudah punya pengalaman perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya. Haleluya. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Amin Tuhan. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin, amin. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai
sampai akhir. Kau setia, amin. Kau setia sampai akhir. Kau setia, haleluya. Kau setia sampai akhir hidupku. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan, bahwa kesetiaan-Mu yang akan membuat kami yang sudah mendengar firman-Mu akan tetap memuji dan memuliakan Engkau. Engkau Allah yang besar. Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi kami, sehingga bangsa-bangsa dapat mengakui kepada Tuhan hanya Engkau adalah Tuhan yang besar. Dan biarlah pengalaman pribadi hidup kami akan terus bertambah perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, supaya kami semakin mantap mengiring Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengerti setiap hati kami. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Engkau memberkati akan saudara-saudara hamba-Mu Tuhan. Mereka yang mendengar firman-Mu, biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keluarga mereka, Engkau sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang padahkanlah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa terjadi dalam hidupmu. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian perjalanan imanmu. Dan Roh Kudus akan selalu menuntun engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.